الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام إلى جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والأنبياء والصالحين إلى جميع القراء والمسلمين الكتب التي تعلمناها وعلمناها إلى جميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذريتنا ورسلنا وقربنا ومن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأموات ومن خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب رسول المصطفى الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى. له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Faslun bil waro'i. Ayat kasih pasal bil waro'i dalam mertelakake sifat warok. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali ladaina ora ono agama. Liman kedue wong la khusyata kang ora wedi sapa man lahu la khusyata kang ora ono wedi lahu kedue man. Wala aklalan ora ono akal liman kedue wong la ismata kang ora ngrekso lahu kedue man. Wala imanan lan ora ono iman liman kedue wong la waro'a kang ora ngedohi perkara haram lahu kedue man. Wala ibadatan lan ora ono ibadah liman kedue wong la ilman kang ora ono ilmu lahu kedue man. Wala muru'atan lan ora ono kehormatan liman kedue wong la sodako kang ora ono sodako lahu kedue man. Wala amalan ora ono aman liman kedue wong la sirro kang ora ono rahasia lahu kedue man. Wala taubatalan ora ono taubat liman kedue wong la taubiko kang ora ono pitutuh liman lahu kedue man. Wala sakhoalan ora ono luman liman kedue wong la hayata kang ora ono isin lahu kedue man. Wala sakhoa liman hayata lahu. Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali adalah jadilah manusia mirai, karena mirai adalah sebagian dari cara untuk menjaga iman dan istiqamah, dan itu selalu dijaga karena dari kita ya husnul khotimah. Husnul khotimah itu tandanya bertambah umur kita, bertambah banyak sekali hal-hal yang kita kerjakan itu menjadi ladang ibadah. Sering saya katakan, jadi perempuan itu ladang ibadahnya itu luas, banyak sekali, asal hatinya bisa ditarik. Jadi mudah diamnya di rumah, kemudian belajarnya juga masuk ibadah. Laki-laki perempuan dan ibadah manusia itu harus ada yang Sayyidina Ali ini
Ya Ali lataina liman la khasyatan lahu. Ya Ali, kata Kanjeng Nabi, kalau la khasyatan lahu, ada orang yang gak takut apapun. Gak takut itu maksudnya sembrono dengan aturan pangeran. Halal haram ditabrak. Kalau ada yang bukan faknya, bukan eh, sesuatu yang menjadi bidangnya dijawab. Ya. Menjawab segala sesuatu, apalagi perihal agama tanpa dasar, tanpa makalah diambil nukil dari orang-orang alim, itu juga termasuk sifat sembrono. Sembrono terhadap halal haramnya yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, itu juga sifat sembrono. La daina liman la khasyata. Orang itu seperti hidup tanpa agama, gaya aturan dewi. Ada agama itu kan pokoknya dua, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Islam itu agama. Kalau yang ketiga-tiganya harus kita jaga. Agama bisa dijaga Islam lewat rukunnya. Rukunnya itu lima. Lima itu belum sempurna kalau tidak ada iman. Nah, di antara cara kita melindungi iman itu dengan cara wirai, yaitu menjauhi hal-hal haram atau hal-hal yang dianggap itu syubhat. Syubhat itu apa? Perkara yang belum jelas hukumnya, masih samar, masih butuh jawaban. Dan banyak sekali saat ini muncul statement-statement baru yang belum ada hukumnya, ya, belum ada hukumnya. Dari hal apapun, dari hal dia, dari hal muamalah, dari hal jinayah, nikah itu sekarang sudah seperti orang Barat, orang luar negeri melegalkan segala cara, melegalkan segala cara. Bahkan nikah siri itu sudah mulai muncul. Nah, sampai kalau lihat gambar yang kan ini kan sayang, itu kan menabrak hukum. Kemudian sekarang nikah mut'ah itu diangkat kembali, padahal status hukumnya sudah termasuk. Nah, hal-hal yang belum tahu cara hukum. Kemudian yang paling dekat dengan kita apa? Yang kita gunakan, yang kita gunakan. Itu yang harus benar-benar kita jaga. Makanan, tempat, lingkungan, itu harus benar-benar mengetahui halal haram dan syubhatnya. Yang kedua, wala akla liman la ismatan lahu. Orang yang tidak menjaga diri dari hal-hal, menjaga itu menjaga apa? Menjaga dua perkara, menjaga lisan dan menjaga pandangan. La aklun laha. Maka dia tidak dianggap tidak punya akal. Kalau orang lisannya sudah dirumbar, ngomong sakar PDW, kemudian pandangan saat suka berkomentar jelek terhadap orang lain, kemudian muncul penyakit-penyakit hati, maka itu akan orang anggap seperti orang yang tidak berakal. Ya kan? Lama-lama sampai kalau punya ilmu, ada orang yang ngomong wakil, akhir banget, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ilmu. Maka di situ, iki kok ngomong aja, kayak ilmunya sedang-sedang gagal saja. Tapi kalau dia banyak diam, banyak mendengar, banyak menerima nasihat, itu beda. Kecuali orang banyak ngomong tapi berdasarkan, nah, saya membaca di sini, saya
mengaji kepada kiai ini, itu ilmu, itu yang harus kita ambil. Tapi kalau ngalor ngidul rasa uang, nah, hebat itu seperti lah iman asmatu. La imanan liman la waru'alahu. Ini orang yang tidak menjaga halal haram, halal syubhat, hindar ya, maka seperti orang yang tidak punya iman. Wala ibadatan liman la ilmu. Orang yang ibadah tanpa ilmu itu ibadahnya sia-sia. Wudu diilmuni, sholat diilmuni, ya kan? Kemudian zakat itu diilmuni. Saya punya emas sekian gram, emas saya kanan kiri itu sampai 30 gram gelang, kalung. Bagaimana ini zakatnya? Itu ditanyakan. Atau saya punya logam sekian juta, 100 juta seharga ketika di logam emas berharga itu kalau dijual seharga 100 juta, apakah wajib saya zakati? Apa syaratnya zakat? Berapa nisabnya zakat? Siapa saja yang menerima zakat? Kenapa zakat harus kita keluarkan? Itu bukan harta kotor, tapi zakat adalah hak orang yang di dalam harta kita ada hak orang lain. Maka zakat itu adalah sebagai cara kita menebus kepunyaan kita. Seperti ilmu, zakat kita ya caranya dengan menyampaikan dan mengamalkan. Begitu juga harta. Cara kita menzakati, membersihkan adalah dengan menzakati, mensodakoi. Kemudian wala muru'atan liman la sodaqata lahan. Orang yang medit jarang-jarang sodako. Sodako kemarin sudah saya jelaskan hal-hal sepele menjadi sodako. Maka baginya seperti tidak mempunyai kehormatan. Sodako la sodakotan lahan, ya. Kehormatan itu atau harga diri. Orang yang sudah pelit, apa-apa itu dipikir. Ono duwe sepedanya itu dipikir, sholat dipikir kok sepeda jelek. Terus ditutupi di apa kan? Akhirnya seperti dia itu tidak berharga. Yang berharga adalah barangnya. Ini. Kemudian punya hal baru, katakan misalnya mas-masan ini nyabu, ngomong mari sedalin nesor bantal. Kalau kok konan diganti mana gone. Nah, ini namanya sudah kalah dengan harga dirinya barang. Walau amanah liman lasir lahu. Orang yang tidak pandai menjaga rahasia maka hidupnya tidak akan aman. Apa contoh? Sebagai perempuan banyak sekali rahasia yang harus kita simpan dari hal rumah tangga. Bukan berarti suka merahasiakan sesuatu ya. Kalau ilmu tetap kita sampaikan. Tapi keamanan diri kita itu tergantung bagaimana cara kita merahasiakan sesuatu yang tidak patut. Seseorang dalam hadisnya Kanjeng Nabi, orang yang mampu menutup kejelekan saudaranya, mampu menutup kesalahannya yang dosa-dosa dulu ditaubati, yang terus nggak diulang dan nggak mau membicarakan lagi, maka Allah juga akan menutup dosa-dosa itu dari pandangan orang lain. Maka penting untuk menjaga keamanan kita baik di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat. Wala taubata liman la taufiqola. Orang itu setiap hari harus bertobat. Nah, tobat itu tidak ada hasilnya tanpa ada usaha untuk terus berbuat baik. Sudah tobat tapi balik meneh. Tobat balik meneh. Itu namanya tobat sambil. Tobat balik meneh. La taufiqon lahu, ada usaha, tunjuk usaha untuk menjadi orang baik. Walaupun belum berhasil, besok lagi tobat, berusaha lagi. Besok lagi tobat, berusaha lagi. Apa yang harus ditobati banyak?
Manusia itu dari bangun sampai tidur lagi, coba pernah kita bangun, kemudian ada hal-hal kecil yang merasa misalnya, pun ketemu mejo, mejo ini rusuh kabeh. Ih, sopo iki mau. Itu sudah mulai ada suudzon kepada orang lain. Harus diistighfari. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wal mu'minin wali ashabil wajibati alaih walil mu'minina wal mu'minat. Seluruhnya dimintakan ampun. Kemudian ayat mulai ya, yang buka scroll, loh, ini kok ini ya kenapa? Kalau statusnya wong akhirnya dibahas sendiri di otaknya. Pembahasan yang ada di otaknya itu jauh lebih terjawab di hati daripada membahas dengan orang orang lain. Orang kalau benci tapi di tahan di hati itu jadi penyakit sebab apa? Karena hati yang jawab, apa perasaan-perasaan jelek yang jawab misalnya. Ini dulu, itu kelambi mana gitu. Maka hatimu akan gini, ini hemat, utang aku, itu kelambi ya. Itu akan punya jawaban-jawaban terus jawaban jelek. Karena ridwannya setan. Ya. Wala sakho'a liman la haya'an. Orang itu kalau tidak punya malu, orang yang meminta-minta itu pasti tidak punya malu. Orang yang meminta-minta itu pasti tidak punya malu. Orang yang nggak punya malu, haya, maka dia itu ya medit, bukan orang yang dermawan. Mindset kita diganti. Mindset kita diganti. Ya. Saya kemarin waktu umroh di Ramadan itu saya lihat, masya Allah, orang sodako itu kayak orang suntek. Sampai ditarik-tarik ini loh, bahwa sodako saya. Sampai orang yang sodako itu nyari pengen sodako. Dan sodakonya itu dari mulai sebiji kurma sampai sak kresek, ono susune, ono banyune, ono segone, ono buahe, wis lengkap. Terus lihat orang-orang yang saling berebut, kan seneng ya. Ono berebut yang sudah juga banyak dari mobil-mobil keluar. Atau ada orang tua gitu bawa kresek satu ditumi gitu. Saya itu seneng kayak kono. Kadang saya juga dihampiri, dikasih orang manapun, orang negara manapun dikasih. Seneng saya dikasih itu kan masuk di sini. Wala safar di malah hayat. Saya itu seneng dikasih. Nah, aku mesti langsung nadom. Jam berapa sebelum maghrib itu saya sudah pulang ini. Awe-awe sedekah. Sama kesatria loro, ngobrol ngalor gitu. Sampai ini dikai uang. Habis itu satu ketika Abah sudah datang di Mekah kan beda. Telepon, ini om, gitu. Gih, kalau aku ini kita ini gih. Saya ke sana. Saya enggak ngomong apa-apa sama Abah itu enggak ngomong. Ini kita pinjam. Kok bisa tak apa? Kok begitu. Ini kuno Ramadan 6 bulan nang tempat suci, tempat sing dirubung malaikat sakmene wong akeh rene ku pengen donga, pengen hasil apa pengen ijabah dungane. Iki umang lomba-lomba sedekah, gak Mekah, gak Mekah, kabeh sedekah. Lah kamu sedekah apa pisan? Illa awakmu beliau tuh bakso makanan doro uncalno itu sedekah kata. Terus saya hanya ngaduk, kenapa sih Bi kok adik sodako? Nek maghrib ini Bobi kau pada wong tum-tum. Saya itu bilang gitu. Meneng Bi, Insya Allah sampai lume-lume. Om kok senengannya jaluk? Saya itu disentak kayak gitu. Om kok senengannya jaluk? Om kok sing HP ku tanganan dokur, tapi di tangan dokur sampai tangan isol. Terus bolak-balik. Gak ngerti api tangan dokur saya disentak dimarahi seperti itu. Saya diam saja. Akhirnya iya ini awak deh. Karena konsentrasinya suka dengan suasana gitu loh. Kalau suasana di Mojokerto kan pada nyari takjil dengan beli takjil bro ya. Kalau saya itu bukan beli, tapi tum takjil itu dari mulai jam 1 siang. Wah, saudara, orang setiap orang lewat itu dapat langsung habis. Saya yang sentuh di Allah Gusti gitu. Sodako lagi bulan api gitu. Ya Allah. Kalau tanpa ada yang mengingatkan, mungkin saya masih terlena dengan tangan di bawah. Seneng, nadem daripada bagi-bagi.
itu masya Allah. Ya, benar orang tua. Katanya, walau itu tadi, walau kasih makan hewan di sekitar, walau dengan memberikan tempat kepada orang orang lain. Akhirnya saya Allah, ya, di anak, di keluarga, di santri, di segala macam, sudah kok. Saya takut ya. Ya Allah, aku senang. Saya itu apa? Bukan karena saya itu mau seneng ngadong, saya itu seneng. Nggak pernah ada waktu duduk berdua ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Terus biasanya cici ngalor, cici ngidul. Ini bisa berdua duduk, kok tiba-tiba ada yang ngasih kan enak kan? Gak usah ngoleh takjilan, gak usah ngoleh buka, wis marak. Kadang pulang ke kamar itu sekawanan sak penuh. Sampai di jalan-jalan tak kasihkan orang lagi sebenarnya. Cuma kan itu bukan dari saya, bukan dari harta saya dapat, saya bagikan lagi gitu kan. Akhirnya saya di jalan waktu pulang, oh Dewi, kok masih bisa? Biasanya kamu mesti mikir motok lagi, ya pun motok gitu. Jadinya berpikir ngalor, iya, kok Dewi ya Allah Gusti dimarahi lah. Ngaji kitab dibuka, ditutup, gak ngerti ngaji nih gitu, saya dimarahi. Saya diam aja, enggak, benjing, benjing, wis kondisi kait benjing. Padahal itu apa harus saja datang. Ya, bukan karena ibadah itu kata apa? Tutup tawaf, tutup sa'i tutup kata. Ibadah itu yo, nonton uang seneng ya ibadah. Kamu ngasih, orang tadi seneng. Terima kasih, bilang terima kasih. Itu catatan lebih banyak daripada ibadahmu yang deres sampai berulang kali kata. Berarti saya masih belum mampu untuk mengamalkan. Karena saya terlena dengan tadi duduk-duduk seneng gitu ya daripada di Mojokerto itu boleh takjilan muter gopo itu tinggal duduk saja. Akhirnya setelah itu ya alhamdulillah ono sing nabok, ono sing eling. Jadi saya ingatkan kembali bahwa setiap jalan kita, setiap tangan kita, kaki kita itu bisa bermakna sodako. Ngajar itu termasuk sodako. Ya, lah, sakoah. Jadi kalau sudah sodako, maka dia punya malu ketika tidak memberikan sesuatu kepada orang. Tenaga juga sodako. Ya. Ngaji gaji gini kalau puasa apa ya, kalau saya nggak punya wiridan banyak-banyak itu tadi. Sodako, ya, memberikan ruang kepada orang lain, ngasih anak kecil-kecil. Anak kecil-kecil kan nggak puasa, dikasih nggak mau ngarek gak kosong. Dosa, saya tidak dosa. Anak kecil memang haknya dia belum belum diwajibkan untuk puasa. Menyediakan berbuka, royokan. Kan nggak ada orang yang royokan di Indonesia itu nggak ada royokan nyediakan poso nggak ada. Adanya royokan golek takjil, royokan golek takjil gratis nggak ada. Yang royokan membantu membagikan takjil nggak ada, nggak ada. Yang ada royokan takjil gratis atau royokan tuku yang disenengi ku mau. Itu sebenarnya yang bagus kan kalau ada tuntun takjil apa ya kita nggak bisa membagi kita sedekahkan tenaga dan ya Ali man lam yakun wari'an anil ma'asi fabatnul ardi khairun lahu min dhuhriha. Ya Ali man utawi sapane kuwo lam yakun ora ono sapa man iku wiraan iku wari'an wirai anil ma'asi saking perkara maksiat babatnul ardi mongko utawi wetenge bumi iku khairun luwih bagus iman keduwe wong min dhuhriha saking tinimbang saking gegere ardon di anau krono teman setuman iku la iman na ora ono iman fi qalbihi ing dalam atine. Maka setelah hadis itu kanjeng Nabi pesan man lam yakun wari'an anil ma'asi babatul ardi. Orang yang sudah sering atau membiasakan diri melakukan maksiat, maka kata kanjeng Nabi lebih baik dia dihilangkan dari bumi daripada harus hidup seterusnya karena seperti orang tanpa iman. Orang tanpa iman itu seperti orang yang nggak percaya apapun. Iman itu kan 6, percaya 6. 6 itu yang selalu mengiringi kita.
percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul ya. Allah Tuhan kita, Rasul apapun yang diajarkan atau yang kita kerjakan pasti dari Rasulullah. Percaya kepada hari akhir, hari di mana kita nanti dibangkitkan, hari di mana orang itu menutup segala amal perbuatannya. Ya. Kemudian percaya kepada malaikat ya, malaikat ada di sekitar kita. Ngaji ini ada malaikatnya, ngaji ini ada malaikatnya kalau ngaji, malaikat itu mencatat amal perbuatan, malaikat yang diturunkan Allah saat orang-orang akan berbuka. Kalau akan berbuka, kita doa itu malaikatnya turun, nyateti. Dikongkon Gusti Allah, beribu-ribu malaikat. Maka doa apapun yang kita lantunkan, jangan lupa diawali dengan Rabbi firli wali walidayya warhamni warhamhuma. Kenapa? Karena kata Kanjeng Nabi itu adalah salah satu bentuk birrul walidain kita. Rabbi firli wali walidayya hamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca di tempat-tempat mustajabah. Setelah adzan akan berbuka puasa, setelah sholat, sebelum berdiri, itu doa mustajabah ya. Sholat malam, karena birrul walidain itu adalah cara kita, karena kita nggak mungkin bisa birrul walidain full penuh menunggui orang tua, nggak mungkin, pasti ada sibuk ini dan ini, dan ada kalanya kita itu mengerjakan sesuatu yang kadang orang tua itu nggak setuju, tapi orang tua gak iso ngiling nomor 4 yes ya kami be anak gitu ya. Karena banyak kecewa-kecewanya orang tua ini, maka cara kita menebus kecewa itu dengan Rabbil firli wali walidayya warhamni warhamhum, supaya kita tercatat sebagai anak-anak yang birrul walidain. Ya Ali aslul waroi utawi asale wirai iku tarkul harami ninggal haram wama lan perkara harrama kang wis ngaramake sinten Allah Gusti Allah wa rasul karami lan utawi dasari atau intine kemuliaan iku fitarkil ma'asi ing dalam tinggal maksiat sekarang itu mudah, kadang kita kayak buka HP iklan wis metu iklan, kalau iklan makanan ya enggak apa-apa, iklan yang aneh-aneh sekarang sudah banyak muncul. Maka cara kita untuk mencegahnya adalah banyak beristighfar. Minimal istighfar ya, terus sehari astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biar istighfarnya nggak ngantuk, ya di penak dodonya astagfirullahaladzim, pulau kata salah Gusti, astagfirullahaladzim. Istighfar itu nggak ada. Istighfar itu kayak bukan bayiklin yang bisa membersihkan dosa, bukan. Istighfar juga bukan sabun cuci yang bisa langsung menghilangkan noda, juga bukan. Tapi istighfar adalah cara manusia menyuci sesuatu dengan usahanya. Andaikan Allah menghendaki bersih, maka ridho Allah lagi. Satu kali ucapan ya wis bersih. Tapi nek Allah gak ridho, maka beberapa kali juga. Maka cara kita ya itu berulang kali itu supaya ya bersih, ya dapat ridhonya Allah. Ya Ali, innar rajula tamun satunya wong lanang. Nah ya belugu yakti tumeka sapa rajul bil khuluqi kelawan budi pekerti al hasani kang bagus darajat syami ing derajate wong kang poso alqaimi kang jumenengi al maghazi kang den anggap perang fisabilillahi ing dalem dalane Allah. Laki-laki, sesungguhnya laki-laki akan sampai kepada derajatnya orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang berperang fisabilillah jika dia kulukul hasanin, berbudi pekerti yang baik. Dalam Al-Quran diteraskan Bismillahirrahmanirrahim wa kullil mu'minina yaghdudna
min absarihinna wa yahfazna furujahun. Cuma dua laki-laki. Wa yahfazna furujahun. Qul lil mu'minina yaghuddna qul lil mu'minina yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dzalika gitu kan? Azkalakum athhar wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bukan innallaha khabirum bima tasna'un. Kenapa? Bedanya dengan waqul mukminat. Karena Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Laki-laki itu banyak yang nggak paham dua perkara ini. Kita tafsiri. Dua tapi maknanya luas. Ya. Laki-laki itu waqul lil mu'minina yaghuddna min absarihim. Jadi saya bahas laki-laki. Yaghuddna min absarihinna yaitu menghormati batasan-batasan perempuan dan dirinya. Yaghuddna min absarihinna bukan nunduk itu tabrak nggih. Tabrak. Tapi mampu memahami batasan dirinya dan batasan perempuan. Batasan dirinya dan batasan saudaranya, batasan dirinya dan batasan istrinya. Batasan apa? Batasan cara saling menghormati. Yaghuddna min absarihinna. Yang kedua, yaghuddna min absarihinna adalah mampu mengelola emosi dan pikiran. Laki-laki mampu mengelola pikiran, tapi kadang nggak mampu mengelola emosi. Ya. Duanya ini harus jalan. Pandai mengatur strategi perang, pandai mengatur karyawan untuk bekerja di sini, di sini, di sini, kamu pos ini, pos ini. Tapi saat di rumah, ono bojone terus ya. Sampai itu ya nggak bawa kunci mau, tadi nanti mau kayak gitu ya. Itu nggak mampu menahan emosi. Kalau ada laki-laki yang butna itu ya, dia di sana juga bijaksana, di dalam mampu menahan emosi, di luar di rumah dia mampu menjadi qawwam. Ya butna itu menahan emosi. Tadi mampu batasan-batasan untuk anak-anaknya, melindungi istrinya dan lain sebagainya. Kemudian wayahfatna furujahun dua. Kenapa laki-laki suruh menahan? Karena furujahun adalah di samping emosi juga seksualitasnya. Apa sih makna dari sini? Dari Al-Quran yaitu menjaga adab. Kadang seksualitas ketika muncul pada seorang laki-laki itu mulai adab tidak terpakai. Ya, kadang ono lanang mau nempi gitu. Kemudian kebulannya koncolnya sing senengane assalamualaikum mbak, ayo nih mbak, akhirnya malah iya ayo sing di lah, akhirnya ikut harus ya karena tidak wayah nah puru jauh nah dua tapi maknanya kemudian setelah dia menjaga adab maka harus menjaga lisan. Wayah pernah jauh lisan ini paling tajam bagi laki-laki. Bukan lisannya perempuan, bukan. Lisan laki-laki yang tajam. Jangan sampai laki-laki itu berkata-kata yang menjadikan perempuan itu tidak pede, sedih. Misalnya gini aja. Ya aku ayu gak ya? Ayu. Ngomong ayu gitu aja. Bu, apa banget bu? Bibire, gitu misalnya. Itu menjadikan dan seorang perempuan akhirnya bibir sak toko gak di toko gara-gara itu gara-gara abang oleh enggak abang lu cari ayah gak abang itu kan menjadi perasa toh. Misalnya bu di Quran didik kok bilang di Quran itu kan sedikit toh akhirnya melo fitness melo apa olahraga itu sebab apa sebab lisan tidak dijaga bukan
Itu wayahfadna furujahunna. Apa namanya? Melihat orang cantik itu kan namanya seksualitas toh, ya. Maka milisannya harus dijaga. Yang terakhir adalah menjaga perbuatan. Pasti ada lisan dan perbuatan itu dikategorikan dalam hal wayahfadna furujahunna. Apa perbuatan tangan, kaki? Laki-laki itu tanpa berkata nyatu, tanpa berkata batik, tanpa berkata kerupiah. Laki-laki seperti ya itu laki-laki memang sifat laki-laki. Bagaimana cara laki-laki mampu menahan itu? Dan kita perempuan apa tugasnya bagi laki-laki? Bukan nuturi sing wis tuwek-tuwek bojone, bukan. Ya itu penting kita nuturi ya, ojo saya di saat-saat ngopi bareng atau apa, atau sama suaminya ya, sama ayahnya gitu. Nah, gitu ya. Wah ya, naburu jangan dari lo ditali ya, bukan. Jadi itu ya, kita ketika diamanai anak laki-laki maka dua itu diajarkan ya. Dua itu yang tadi menjaga batasan, kemudian menjaga emosi, menjaga pikiran, stabilan emosi dan pikiran, menjaga adab, lisan, menjaga perbuatan. Kalau kelima-limanya ini terjaga mereka dari kecil anak laki-laki, insya Allah punya istri, punya ibu akan diragukan. Dia bukan mengikuti hadis umun, bukan. Karena dia sudah dari kecil terbiasa untuk berbuat baik dan menahan mata dan menahan hatinya, menahan seksualitasnya. Tuh. Ini tadi, ya itu tadi apa kul hasan. Dia akan apa kalau sudah baik-baik perbuatannya? Dia dikatakan derajatnya seperti orang puasa dan orang yang berperang di jalan. Tapi orang laki-laki itu memang sulit itu. Kayak orang perempuan suruh nutup aurat. Wong lanang nek kongon akal dan emosinya imbang itu seperti orang perempuan nutup aurat. Ya. Nutup aurat di saat sumuk panas, gatel kabeh wis pengen cepat bodong, pengen kipas pengen dibuka kabeh. Tapi laki-laki paling sulit yang itu. Jadi setiap rasa dari manusia itu Allah berikan memang ada kesulitan. Ya Ali, basyashan. Gawe yo sumeh sapa sira kabeh. Ya Ali pun ana sapa sira iku basyashan wong kang sumeh. Fa inna Allah mongko teman sedene Allah yuhibbu demen sapa Allah al basyashina ing pira-pira wong kang sumeh. Wa yubghidu lan pendosi dan Allah al abusa ing kang permut al kariha kang sengit al kariha wajhi kang sengit wajahi. Jadi nek guyu yo alise mendukur kabeh ini atau guyu ini dua-duanya di ataskan jangan separuh. Ya Ali Rasul ibadati utawi pokok ibadah iku asumtu menang ilani zikrillah nih zikir kepada Allah. Ya. Sumtun itu maksudnya ibadah apapun apapun ibadah itu tidak harus digembor-gemborkan, tidak dipamer-pamer. Ya Ali katratun naumi utawi akeh-akeh tunggu ikut itu mateni opo alia opo naum alkolba ing ati watut ibu lan ngilangaken opo naum alba ing padani ati. Maka teratu dunu pilan akai dosa iku tumi tumateni opo kasratu dunu alkolba ing ati waturi tulan marisake opo kasratu dumut anadama ing betun. Kebanyakan tidur itu bikin hatinya gelap dan membuat turitun nadama menyesali apa-apa yang belum kita kerjakan. Tapi ngomong tuh ya bagaimana banyak cara, tidak banyak. Kanjeng Nabi ada Wailullah, ada tidur malam. Kalau tidurnya itu diniati untuk supaya kuat ibadah itu boleh. Kalau tidurnya itu karena terus aku lapo yo tiruailah gitu ya misalnya. Nah, itu yang beda. Kecuali tak turun kok cek apa semangat saya bekerja, semangat saya mengajar, semangat saya merawat anak-anak saya. Nah, itu beda. Karena nanti bangun dia pasti deadline-nya tadi yang sudah
sudah di list tadi. Tapi kalau turun misalnya menang, bolehlah lapo, menang ini gak lapo-lapo. Kayak hidup itu di dunia nggak ada apa-apa, padahal banyak sekali ladang ibadah. Ya Ali Ali man an'amallahu man utawi sabani wong an'ama paring nikmat sinten Allah alaihi ngatasi man fasyakara mongko syukur sapa man wa badala bulan yubo sinten Allah iman fasobar mongko sabar sapa man wa asa'alan gawe Allah sapa man astaghfar mongko amrih istighfar sapa man kala mongko manjing sapa man al jannata ing swarga min ayibabin saking tindik lawang sya akan kersa sapa man pokoknya berterima kasih cobaan sabar dan beristighfar ini dalam Al-Quran juga ada. Orang diberi nikmat itu kadang tidak tahu. Coba saya mencatat nikmat yang paling kecil yang lupa saya syukuri. Ada. Oh iya, lali sampai saking pakai enggak ya, misalnya gitu. Saking sibuknya mengenai apa yang nikmat terkecil. Gitu. Nikmat kecil, bukan nikmat besar. Kalau nikmat besar kan kayak iman, Islam itu nikmat besar, sangat besar. Nikmat kecil saja. Apa itu? Cari. Kalau saya nikmat terkecil yang bisa saya rasakan adalah saya bisa marah juga bisa nggak marah. Itu nikmat, ya. Karena punya perasaan, punya kepedulian. Kalau sudah tidak punya kepedulian, maka nggak ada rasa marah. Rasanya adanya cuek, adanya terserah. Ketika orang bisa itu marah, bisa itu menangis karena dia punya perhatian. Ada rasa dalam hatinya. Dan rasa itu Allah berikan dalam fuad. Fuad itu ada dalam hati, hati yang ada di dalam hati yang dibungkus dengan bersih. Dan fuad itu, rasa itu harus dikendalikan dengan akal. Jadi emosi dengan akal harus imbang gitu ya. Gak mungkin uyu sume sabar terus ya. Kan nikmat kecil itu ya. Yang kita. Ibtalahu sobar. Sobaru dalam arti apa? Saat kita terkena musibah, saat kita terkena hal-hal yang nggak ada dalam pikiran kita, itu langsung kita kembalikan kepada Allah. Bukan aku sabar, sabar aku. Ya bukan. Sabar artinya sesuatu apapun dari Allah itu kamu anggap baik. Ya Allah memang ini cobaan dari baik, dia baik. Maka curhatkan semua kepada Allah, bukan terus curhat kepada Allah itu nggak terima. Jadi itu tadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan orang emosi kalau dalam psikolognya ketika mendapat cobaan itu mulai turun sampai ke otak bawah sini, sedih ya turun, bahagia itu ya bahagia itu enggak di sini. Maka ketika kayak tensi itu turun, ya seperti setrum gitu. Maka yang paling enak itu diberi kita apapun nanti. Tapi berharap Allah dan percaya Allah itu pasti yang terbaik. Jika melakukan kebaikan, walaupun kita belum jelek yang bagus, jannah. Tapi ketiganya ini sulit ya. Kok ini sih? Kok ini ya? Ini nggak tidur. Kok ngidur? Juga seperti ini. Ini biasanya orang ya Ali, latah kromo ojo bebungah, temen, latah kromo ojo bebungah, guyon, Allah, orang Allah al-Fahid, yang bongkar, beguyon, alai kalau seni kelawan Allah,
Inna Allah mongko teman Allah iku yuhibbu demen sapa Allah kullah hazinin ing saben-saben kan yaumi ora ono jadi kang bagus illa wa yaqulu angin ngucap apa yaum ucapane ya benar Adam lagi anak Adam anak utawi ingsun iku yaumun dino jadi itu danyar wa ala amalika lan wajib ing atase amal sira apa syahidun saksi panggur mongko ningalono sapa sira madha ing apa tafalu kang agawe sapa sira ini Allah itu bukan tidak suka dengan orang yang bahagia. Maka saat bahagia bersyukurlah, saat susah bersabarlah. Kembali lagi ke hadis yang atas tadi. Kalau senang, ya ojo lali bersyukur, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kalau susah, ya jangan berbagi bala, tapi memintalah sandaran kepada Allah. Bukan terus mau peran aku ke dosa nenda. Allah memilih orang-orang yang terkena terkena musibah itu adalah memilih jalan agar manusia itu lebih dewasa dari sebelumnya, lebih mengingat nikmat-nikmat Allah. Nikmatnya sudah banyak, jadi pasti Allah akan memberikan satu kerikil untuk berjalan pelan-pelan. Dan asa hal-hal yang tidak baik itu segera kita minta. Kemudian hadis terakhir, setiap hari yang kita lalui ini, setiap ada hari baru, maka hari baru itu adalah hari yang akan menjadi saksi kita besok di akhirat. Ya, syahidun pangdur. Maka kita akan melihat setiap hari-hari itu jelaskan apa yang kita kerjakan. Oh, saya hadap sana sambil bersyukur, itu dapat pahala. Oh, saya capek sekali karena lemes puasa. Tapi saya ketika astagfirullahaladzim, sholawat itu pahala. Nanti lemesnya itu pahala. Nah, jadi pesan-pesannya Sayyidina Ali supaya untuk menjaga wirai, karena wirai itu adalah sebagian dari iman kita. Kalau laki-laki itu yaghdudna min absarihinna wa yahfadna, perempuan maqulul mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahum, jangan umbar aurat illa ma haramna wal yadribna bi khumurihin, dan tutuplah tubuhmu dengan baju-baju yang sudah terbiasa untuk bisa menutupi ala juyubihim. Banyak itu wala yubdina zinatahunna dan seterusnya. Dan yang terakhir wala yadribna bi arjulihinna yu'lama ma yukhfina min zinatihin. Jangan kamu mengundang nafsu birahi orang lain. Menghentak-hentakkan kaki itu seperti mengundang nafsu birahi orang lain. Apa nafsu? Dari suara, dari perilaku, dari segala macam. Jangan mengundang kejelekan. Apa laki-laki nggak pernah mengundang? Laki-laki tadi menahan nafsunya, menahan egonya, menahan itu sudah banyak sekali kesulitan. Diri kita, tubuh kita adalah perhiasan, dan perhiasan tutuplah dengan bifumurihinna ala juyubihinna, ditutup karena berharga, karena hiasan di dalam tubuh kita adalah sebagian dari iman kita kepada Rasul fi damit dunia wa alam bisawab. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.